Benar ya Tuhan, kami butuh Tuhan setiap waktu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami boleh sanggup untuk menghadapi hari-hari kami dengan begitu banyaknya persoalan, pergumulan, penderitaan yang kami alami ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh kembali berbicara kepada kami. Biarlah kami boleh belajar kembali kepada pribadi yang agung itu, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan malam hari ini Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami pulang dan ketika kami keluar daripada ruangan ini, kami boleh membawa satu kekuatan baru daripada Tuhan. Dan kami sanggup untuk menatap hari-hari di depan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Ya, bersyukur ya. Ini mungkin adalah kali pertama saya untuk ada di kebaktian doa malam GKI Karawaci. Biasanya saya di ruangan sebelah, di komisi remaja. Nah, bersyukur untuk kesempatan yang diberikan malam hari ini. Dan tema malam hari ini adalah a critical moment. Saat-saat genting, saat-saat kritis. Saudara, dalam hidup kita, saya percaya dan saya yakin setiap kita, bahkan saya sendiri, saudara, kita pernah mengalami saat-saat yang genting, bukan? Di mana kita harus memilih, gitu kan? Di mana kita harus memutuskan sesuatu yang sangat-sangat sulit. Nah, biasanya kita sebagai orang percaya, kita tahu nih, dalam masa-masa yang genting, dalam masa-masa yang kritis, kita harus apa? Kita setiap kali dengar firman Tuhan, pasti kita diingatkan bahwa kita harus berlutut kepada Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang ngaku Kristen, tidak sedikit orang-orang yang ngaku anak Tuhan, ketika menghadapi masa-masa yang genting, masa-masa yang sulit, masa-masa yang kritis, dia lupa sama Tuhannya, gitu ya. Dia lebih memilih untuk mencari jalan lain, mencari cara yang lain yang lebih instan, yang lebih cepat, supaya dia juga cepat untuk keluar daripada masalah ini. Tetapi pada kenyataannya, saudara, yang dialami, yang didapat bukanlah jalan keluar, tetapi justru masalahnya makin membelit dan sulit untuk dilepaskan. Saudara, malam hari ini biar melalui perenungan kita di dalam Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita sekali lagi mau merenungkan dan belajar daripada Tuhan Yesus sendiri. Di dalam masa-masa genting itu kita harus apa? Yuk mari kita buka Alkitab kita dari kitab Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Markus pasal 14 ayat 32 hingga yang ke-42. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saya akan membacakan dari LAI terjemahan terbaru ya saudara. Mungkin ada beberapa kata yang berbeda tetapi maknanya tetap sama. Saudara bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia mulai merasa sangat susah dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu darinya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Lalu ia kembali dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidak sanggupkah engkau berjaga walau 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah,
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepadanya. Untuk ketiga kalinya ia kembali dan berkata kepada mereka, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya ingin memperlihatkan satu berita yang sudah lama sebenarnya, tetapi berita ini sangat membekas gitu ya. Ketika dulu saya ada di saat, saudara, kurang lebih saya membacanya ini tahun 2008, tetapi ini beritanya tahun 2007. Biasanya dulu di perpustakaan kami tuh ada tumpukan koran gitu ya. Biasanya kalau lagi senggang, kalau lagi jenuh baca buku-buku teologi, saya suka cari bacaan yang lain. Nah, di situ ada koran begitu ya. Nah, saya baca-baca koran yang sudah di bawah-bawah gitu kan, setahun sebelumnya. Nah, ada berita ini saudara, dan berita ini sangat besar, menjadi headline di salah satu surat kabar di Malang pada saat itu, dan judulnya saya lupa begitu ya. Ini saya lihat lagi di Google dan masih ada ternyata gitu ya. Ibu anak bunuh diri gitu. Saudara, diceritakan di situ ada seorang ibu bernama Ibu Juliani Mercy gitu ya. Panggillah dia Ibu Mercy. Saudara, dia sudah beberapa saat berpisah hidup dengan suaminya. Karena suaminya juga ada masalah begitu ya, sehingga kalau pulang ke rumah suka marah-marah, suka pukul istrinya begitu ya, suka pukul anaknya yang laki-laki. Anaknya laki-laki ada satu itu, yang nomor 3 ya, yang paling sebelah kanan kalau dari sisi saudara. Anaknya ada 4 saudara. Sampai satu waktu mungkin ibu ini karena merasa menderita sekali, merasa susah, bahkan mungkin kalau mau dibahasakan seperti yang Tuhan Yesus katakan, seperti mau mati rasanya begitu ya. Rasanya dia tertekan sekali, dia stres. Lalu satu hari dia dudukkan anaknya di rumah begitu ya. Setelah pulang sekolah, si cicinya dan adiknya nomor 2, lalu mamanya bilang begini, "Yuk kita duduk, mama punya minuman yang enak sekali." Dia begitu. Lalu duduk dari yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, saudara, paling kecil. Lalu mamanya bilang, "Duduk di sini ya, mama ke dapur dulu, mama mau ambil minuman yang enak itu." Lalu Ibu Mercy ini pergi ke dapur, lalu dia membawa 1 gelas besar. Jadi minumnya bareng-bareng begitu ya. Lalu dia kasihlah pertama ke anak yang nomor 1, diminum seteguk. Lalu anak yang kedua minum seteguk, anak yang ketiga minum seteguk, yang kecil juga minum. Tidak lama setelah itu, saudara, apa yang terjadi? Satu-satu anaknya tumbang. Bukan tumbang pingsan, tetapi mati, saudara. Lalu setelah semuanya mati, dia menyaksikan anaknya mati di depan matanya sendiri. Ibu ini meneguk sisa minuman itu. Dan tak lama juga dia mati. Saudara, usut punya usut, itu minuman udah dicampur dengan racun tikus, saudara. Jadi memang ibu ini sengaja untuk mengakhiri hidupnya dan anaknya. Mungkin kita bertanya, kenapa gak lu mati aja sendiri begitu? Kenapa lu harus ajak anak-anak lu yang tidak tahu apa-apa begitu kan? Kasihan mereka, entah kamu titipin aja ke saudaramu atau masukin aja ke panti asuhan. Supaya mereka bisa bertumbuh besar, masih bisa sekolah dan melanjutkan hidupnya. Kenapa harus kamu ajak-ajak begitu untuk mati? Saudara, tragis sekali, keluarga ini bukan keluarga beragama non-Kristen loh. Anaknya sekolah di salah satu sekolah yang baik di Malang. Dan mereka adalah keluarga Kristen. Saudara, ketika dicari tahu motifnya apa begitu ya, kenapa sampai melakukan ini, ternyata karena kesulitan ekonomi. Saudara, bukankah banyak dari kita juga mengalami kesulitan ekonomi, saudara? Atau bahkan mungkin kalau bisa menyebutkan
permasalahan apa, pergumulan apa yang kita hadapi, tentu ada banyak list begitu ya, ada banyak daftar. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai seterusnya. Tidak hanya kesulitan ekonomi, mungkin kita pusing menghadapi anak-anak kita, mungkin kita pusing dengan pekerjaan yang akhir-akhir ini PHK di mana-mana, saudara. Kita cari kerjaan lagi susah. Atau mungkin ada hal-hal yang lain, penyakit kita yang mungkin tidak kunjung sembuh. Bolak-balik rumah sakit, keluar uang banyak, tapi tidak ada ujungnya. Saudara, di saat-saat seperti itu, apakah kita akan mengambil jalan pintas seperti ibu ini? Atau kita ingat apa yang sudah kita dengar selama ini? Setiap hari Minggu datang ke gereja, setiap hari Rabu datang doa malam. Mungkin kita ikut komisi-komisi yang ada. Apa yang kita dapat selama ini? Atau serta-merta itu semua hilang dari ingatan kita dan akhirnya kita cari jalan pintas? Atau kita cari pihak-pihak yang lain yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Saudara, masalah itu pasti ada. Gak mungkin gak ada. Selama kita hidup di dalam dunia ini, masalah itu akan terus ada. Setiap hari ada aja begitu ya. Kalau kita mau bilang. Dari yang receh sampai yang berat. Ada. Dan bahkan ketika masa-masa itu sulit, orang yang sangat sedih dan putus asa seringkali tidak melihat harapan. Bahkan Tuhan terlihat gelap, bukan? Dan tidak jarang juga kita bertanya, di mana Tuhan? Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, jangan dikira nggak pernah sampai genting begitu ya. Jangan dikira tidak pernah mengalami masa-masa kritis. Pernah. Sampai saya mau berhenti di tengah jalan di seminari juga pernah. Karena masalah keluarga. Saya bertanya saat itu, di mana Tuhan? Katanya kalau saya masuk seminari, saya taat mengikut panggilan Tuhan, Tuhan akan pelihara semuanya. Mana Tuhan? Saudara, di saat itu rasanya gelap. Gak ada kepikir untuk duduk tenang, berdoa kepada Tuhan. Enggak, saudara, padahal di tengah-tengah seminari. Yang rasanya tempat yang suci, bukan? Dipenuhi teman-teman yang juga sama-sama menjalani panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Gak ada tuh kepikiran begitu. Yang ada mikir, harus gimana? Saya pergi ke ibu asrama, saya bilang, Bu, boleh gak saya pulang? Papa dan mama saya diambang perceraian. Saya boleh pulang gak? Lalu ibu asrama saya bilang apa? Kalau kamu pulang, kamu bisa apa? Iya juga. Yuk gini aja. Kita masuk ruang doa, kamu ajak beberapa teman, kita berdoa. Saudara, jawaban ibu asrama itu rasanya kayak, duh Bu, nih lagi genting Bu, boleh gak pulang? Ya meski saya gak bisa ngapa-ngapain, boleh gak saya pulang? Mungkin ada sesuatu yang mungkin saya sampai di rumah saya bisa lakukan. Kenapa malah ngajak berdoa? Emang bisa kelar? Saudara, ya karena memang peraturan kampus saya gak boleh pulang, ya saya gak bisa pulang. Ya udah saya pasrah saat itu. Yuk duduk di ruang doa sama-sama teman. Mereka berdoa sungguh-sungguh, saya cuma bisa buka mata dengan pandangan kosong. Gimana ya Tuhan? Cuma begitu doang. Tuhan dengar gak sih? Tuhan bisa gak selesaiin itu di rumah? Supaya saya tenang-tenang di sini sampai selesai, sampai lulus.
Saudara, rasanya Tuhan tuh begitu jauh. Dan rasanya nih gak kelar juga nih. Cuma berdoa, apa sih? Gak kelar lah, saya harus pulang. Saudara, Tuhan terlihat gelap rasanya. Gak ada harapan nih. Saya gak bisa do apa-apa, do nothing. Gimana Tuhan? Saudara, tapi di tengah-tengah itu, seorang teman yang mungkin secara nilai jauh di bawah saya, kalau saya mau bilang, dia justru mengingatkan saya, Maria, tenang Mar. Tuhan pernah ngalamin yang lebih genting lagi daripada kamu. Masa sih? Lalu dia ajak saya untuk buka firman Tuhan, bagian yang kita baca tadi. Taman Getsemani. Saudara, apa yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani? Satu bagian yang kita ulang-ulang terus setiap tahun, bukan? Mendekati Jumat Agung, dalam masa-masa Prapaskah, bagian ini selalu dikotbahkan. Ketika mendengar lagi firman Tuhan ini dan kita baca, saudara, apa yang kita dapat? Firman ini berbicara apa kepada saya? Saudara, Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah hebat, saudara, dia berkata begini, Getsemani itu adalah ruang maha sucinya Tuhan kita di atas bumi ini. Loh, bukan bait Allah ya? Kok Getsemani? Getsemani cuma taman. Yang gelap, yang sunyi. Dikatakan ruang maha sucinya Tuhan. Saudara ingat, beberapa kali Tuhan ada di tempat ini. Bukan hanya malam itu, tapi beberapa kali sebelumnya ketika dia mungkin jenuh pelayanan, mungkin dia butuh disegarkan kembali, dia mengasingkan diri. Dia berdoa, entah di taman ini atau di tempat yang lain. Tetapi salah satunya adalah taman ini. Dan di akhir hidupnya, sebelum ajalnya menjemput, saudara, Tuhan kita kembali ke tempat ini. Tapi bukan untuk merefresh kejenuhannya dalam pelayanan. Tetapi kali ini dengan hati yang susah dan gelisah. Dan tadi dikatakan seperti mau mati rasanya. Dia stres, saudara. Dia depresi sekali Tuhan kita di dalam taman itu. Saudara, setidaknya di dalam Getsemani kita ada lihat 3 poin penting, saudara. Yang pertama, Yesus masuk ke Getsemani itu sukarela. Apakah Tuhan gak tahu kalau dia itu akan disalib? Apakah Tuhan gak tahu dia akan dicambuk, diadili dari satu tempat ke tempat yang lain, tanpa henti sepanjang malam, tidak istirahat? Apakah dia gak tahu? Tahu, saudara. Tapi sebelum dia memasuki itu semua, arena yang begitu membuat dia menderita, dia harus masuk ke taman ini dulu. Coba bayangin kalau Tuhan tidak masuk ke taman itu malam itu. Kira-kira apakah ada kisah salib itu? Apakah ada cerita Tuhan itu disalib? Ada cerita Tuhan tuh nanti dikubur lalu bangkit. Apakah ada cerita itu, saudara? Saya rasa ceritanya akan lain, bukan? Justru cerita ini harus ada. Taman Getsemani ini harus ada. Dan Tuhan masuk ke Taman Getsemani itu secara sukarela. Tanpa paksaan, tanpa terpaksa, dia masuk. Dia tahu nih setelah ini, makanya tadi di ayat 42, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, saya ngebayangin Tuhan ketika jalan ke Taman Getsemani,
Hatinya susah banget. Sampai masuk ke dalam lebih susah lagi, lebih gelisah lagi. Karena apa? Tinggal tunggu waktu nih, bukan tinggal tunggu hari. Tinggal tunggu menit, jam untuk dia diserahkan dan melewati arena-arena yang membuat dia menderita sampai di atas kayu salib. Tetapi dia tahu betul untuk apa dia datang ke dunia ini, bukan? Dia tahu betul label anak Allah itu. Dia harus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yaitu saya dan saudara dan orang-orang pada zaman itu. Dia tahu betul. Makanya dengan sukarela dia masuk. Independently sendiri. Meski dia minta ditemenin sama murid-muridnya. Karena memang hatinya susah, saudara. Murid-muridnya ada bersama dengan dia sampai malam perjamuan terakhir itu, bukan? Dia bawa murid-muridnya, temenin aku yuk. Mana Tuhan? Ke Taman Getsemani. Ngapain Tuhan? Aku mau berdoa di sana. Mau ngapain? Karena aku udah kasih tahu Tuhan. Anak manusia itu akan diserahkan. Anak manusia itu akan menderita. Enggak Tuhan, kata Petrus. Sekali-kali engkau tidak akan dibuat menderita Tuhan. Tuhan bilang apa saudara? Nyala engkau iblis. Kasar banget ya. Tuhan bilang begitu sama Petrus. Petrus baik kan? Tuhan jangan dong. Enggak, Tuhan gak akan menderita Tuhan. Tuhan gak akan disalib, Tuhan gak akan diserahkan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Nyala engkau iblis. Kenapa saudara? Tuhan gak mau agendanya ditikung sama orang. Tuhan gak mau agendanya diselak sama siapapun juga. Karena dia menjalaninya dari awal dengan sukarela. Lahir di tempat yang hina. Hidup sebagai orang yang bukan orang kaya. Bukan orang berduit. Orang yang sangat sederhana. Tinggal dari satu tempat ke tempat yang lain karena pelayanan. Dicaci maki orang. Diludahi, mungkin dikucilkan orang. Dia jalani itu dengan sukarela. Sampai di taman itu sukarela. Saudara, sampai di sini bersyukurlah kita, Tuhan sukarela. Kalau Tuhan terpaksa, ceritanya lain. Yang kedua, peristiwa Getsemani adalah the most evil moment. Kenapa saya katakan ini momen yang paling jahat dari semua momen jahat di sepanjang sejarah hidup manusia. Saudara, mungkin kita merasa bahwa ada momen-momen jahat dalam hidup kita. Orang-orang mungkin jahatin kita, tipu kita, hianati kita. Tenang saudara, ada yang lebih jahat lagi daripada itu, yaitu kisah Getsemani. The most evil moment. Saudara, di saat itu saudara, seperti Allah Bapa itu mengizinkan iblis mencobai Yesus dengan begitu beratnya saudara. Saudara ingat ketika Yesus dicobai 3 kali di padang gurun waktu Yesus berpuasa. Iblis gak berhasil kan? Di akhir perikop itu dikatakan, maka pergilah iblis. Lalu dia mencari waktu yang tepat untuk kembali mencobai Yesus. Kapan waktu yang tepat itu saudara? Ini. Dia datang lagi di waktu yang tepat. Yesus lagi susah hatinya, lagi gelisah. Seperti mau mati rasanya.
Bisa nih, kata iblis. Kalau kita buat dia menderita, dia pasti kabur dari taman ini. Kalau kita buat dia sengsara, dia pasti akan mundur dari jalan ini. Saudara, sekali lagi, Tuhan tidak akan membiarkan satu pun pihak, satu oknum pun untuk menikung, untuk apa? Menghalangi jalan salib itu. Yang ketiga, saudara, Getsemani adalah titik krusial ketaatan. Yesus berdoa kepada Bapaknya, ya Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi belum selesai doanya, saudara. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara, boleh nggak Yesus berdoa sampai, ya Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Amin. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi Tuhan tahu sekali lagi agendanya, dan dia suka rela masuk ke situ untuk taat kepada Bapaknya. Makanya doanya dilanjutkan, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara, ini adalah titik krusial, titik yang genting antara taat atau tidak taat kepada Bapaknya. Tetapi Tuhan tetap memilih taat meski dia harus mati. Enggak, aku harus jalan sampai bukit tengkorak itu. Sampai mati di kayu salib. Dalam hatinya, mungkin kalau kita membayangkan, dalam pikirannya, yang ada cuma siapa? Cuma kita, saudara, yang berdosa ini. Dia tidak mau kita mati. Dia tidak mau kita binasa. Makanya dia dengan sukarela dan dengan taatnya, dia jalani itu semua. Saudara, pencobaan dan penderitaan Yesus melampaui segala akal manusia. Sampai detik ini tidak ada ahli siapapun juga, para teolog siapapun juga, bahkan setiap kita yang sanggup mendeskripsikan penderitaan Yesus, bukan? Terlalu berat, terlalu gak masuk akal. Di luar akal manusia, melampaui akal manusia, saudara. Kalau kita lihat di ayat 34 dikatakan di situ, and he said to them. Ini salah satu versi bahasa Inggrisnya, saya rasa ini sangat baik sekali untuk menggambarkan betapa depresi dan stresnya Tuhan kita saat itu. My soul is deeply grieved to the point of death. To the point of death. Mau mati rasanya. Udah mentok rasanya. Sangat stres, sangat depresi. Siapa yang bisa tolong dia? Dia tahu murid-murid yang gak akan bisa tolong dia. Bapaknya? Justru ini, sebentar lagi akan ada keterpisahan dirinya dengan Bapaknya. Makanya di atas kayu salib, Tuhan berteriak apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, itu adalah satu kepedihan, satu kedukaan, bahkan mungkin kalau mau dibilang seperti itu, satu kesedihan yang mendalam yang dialami oleh Yesus. Sebentar lagi dia akan terpisah dengan Bapaknya. Saudara, bayangkan seorang anak kecil yang biasa bareng-bareng dengan papa mamanya, satu kali di mall pisah. Wah, dia bingung, saudara. Di mana mamanya, di mana papanya, dia nggak tahu harus apa. Yang bisa cuma nangis.
Dia sedih, gimana kalau aku nggak bisa pulang sama mama papa, gimana aku nggak bisa kalau aku nggak bisa kumpul lagi dengan mama papa dan sebagainya. Dan ini lebih pedih lagi daripada itu. Saudara, nggak salah kalau dibilang, kalau kita mengalami satu masalah yang genting, yang kritis sekalipun, sampai mau mati rasanya dengan bahasa kita, Tuhan lebih jauh pedihnya lagi daripada kita, saudara. Jauh lebih stres lagi, jauh lebih depresi lagi daripada kita. Kalau kita mau bilang, kayak mau gila saya ini. Tuhan lebih daripada itu, saudara. Karena penderitaan melampaui akal manusia. Saudara, apa yang membuat Yesus deeply grief tadi kan? Ntar lagi Tuhan kita mau berpisah dengan Allahnya. Allah Bapa seperti mau meninggalkan Allah Anak. Pedih sekali saudara. Tetapi di tengah-tengah critical moment itu, saudara lihat mata Yesus tetap tertuju kepada isi hati Bapaknya. Dan bukan kepada penderitaan yang ada di depannya, saudara. Dia tidak peduli, dia mau ditelanjangi, dia mau diludahi orang, dia mau dicambuk sampai hancur lebur badannya. Bahkan sampai diarak-arak, sangat memalukan di tengah kota, sampai disalibkan. Dia tidak peduli itu semua. Yang saya pedulikan hanyalah agendaku dengan Bapakku untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Saudara, di tengah-tengah critical moment itu, Yesus suruh murid-muridnya apa? Ini murid-muridnya masih kagak ngerti juga begitu ya. Udah dikasih tahu bolak-balik. Hidup bersama-sama kurang lebih 3,5 tahun. Tetap gak paham. Tuhan kasih contoh pada mereka. Nih hatiku mau mati rasanya. Stres, berat, pedih semuanya. Ada campur jadi satu. Yang dia lakukan hanyalah datang berdoa kepada Bapaknya. Saudara, berapa sering sih ketika kita stres, ketika kita depresi, kita datang kepada Bapa kita. Tahu kan ya? Saya yakin kita semua di dalam otak kita ini kita tahu. Pengetahuan kita tahu bahwa Tuhan kita tahu setiap detil hidup kita. Amin. Tahu. Tapi seberapa sering ketika kita mengalami masalah, kita datang kepada Tuhan. Seberapa sering, saudara? Bukan kalau lebih sering kita cari pertolongan yang lain. Karena merasa berdoa kepada Tuhan seperti ngomong sama tembok. Mantul, saudara. Gak ada jawabannya. Gak ada perubahan. Saudara, ngomong-ngomong soal doa yang mantul itu bukan mantap betul ya, tapi maksudnya kita ngomong mantul lagi gitu ya. Kayak gak diterima gitu doanya. Papa saya itu dari tahun 90 meninggalkan Tuhan, saudara. Saya bilang sama mama saya, biarin aja ma, itu dari saya kecil gitu ya. Mama itu selalu ajak, ayo doain papa supaya papa balik lagi kepada Tuhan. Emang bisa? Ya doain aja. Tuhan yang bisa mengubah hati. Saya ingat betul mama saya ngomong pada saya dulu waktu kecil. Sampai hari ini saya nggak bisa pernah lupa. Oke, kita doain. Sehari, 2 hari, tetap dia begitu. Seminggu, sebulan, setahun, tetap kayak gitu. Gereja cuma sebelah rumah, dia gak mau ke gereja, saudara. Tinggal ngesot orang bilang begitu, dia gak mau ke gereja. 2 tahun didoain, saya mulai bosan, saudara.
Mama, kok doanya nggak ganti-ganti? Biarin aja kalau papa nggak mau ke gereja, udah biarin aja. Nanti dia sadar sendiri. Jangan, doain. Kita doain sampai dia kembali ke gereja. Kapan? Nggak tahu. Doain. 5 tahun doain begitu aja. 10 tahun, 15 tahun. Tiap malam kayak gitu, saudara. Ketika saya pergi ke saat Malang, saya udah ngedoain papa saya, saudara. Bagi saya mungkin hatinya udah keras, gak akan mungkin balik. Tapi mama saya selalu doain terus. Satu waktu, setelah hampir 20 tahun, akhirnya dia kembali ke gereja. Saudara, yang rasanya mantul. Di situ saya belajar, Tuhan tuh dengar. Cuma timingnya kita gak sama Tuhan. Mungkin Tuhan bilang, tar ya. Belum 5 tahun, belum. Lagi. 10 tahun, belum. 15 tahun, belum. Sampai Tuhan bilang balik dia. Saudara, berdoa. Satu hal yang kita tahu, nafas hidup orang percaya yang namanya nafas. Berarti kita gak bisa hidup tanpa itu. Berarti kalau kita jadi anak Tuhan, kita jadi orang Kristen, kita gak bisa hidup tanpa doa. Begitu kan ya? Tapi betapa sedihnya, setiap kali gereja mengadakan doa pagi, doa malam, yang hadir berapa orang? Tidak banyak. Sampai saya ngobrol sama teman saya bilang gini, udah aja ya, doa malam gak usah diadain. Gak ada yang datang. Jangan. Satu orang pun datang. Dia rindu kok mau berdoa. Kalau masih ada orang yang datang berdoa, gereja ini masih bisa berdiri, saudara. Kalau udah gak ada yang berdoa, apalagi yang menopang gereja ini? Uang bisa habis. Orang-orang hebat, satu hari mungkin mereka bisa pergi. Tapi doa dari jemaat Tuhan di sini, itulah yang menopang. Sama seperti Tuhan kita di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapaknya. Itulah yang menopang dia di saat dia kritis. Di saat dia stres, di saat dia depresi. Saudara, jangan lupakan doa. Saya ngomong begini juga bukan berarti saya itu selalu ingat doa. Ada kalanya saya jenuh, saudara. Ada kalanya saya juga merasa, percuma ya didoain ya. Udah lama nih didoain, gak ada jawaban. Tapi saudara, bukankah dengan berdoa itu adalah satu kekuatan buat kita menatap hari-hari kita yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. 1 jam lagi, 1 detik lagi, dan tahun-tahun mendatang. Kita gak pernah tahu. Saudara, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kita. Sama seperti doa Yesus. Saudara, di dalam bukunya Lion, the Witch, and the Wardrobe, C.S. Lewis menceritakan, sebenarnya ini analogi gitu ya. Ada seekor singa yang besar. Singa yang besar ini menggambarkan Yesus. Satu kali, ceritanya banyak, tetapi saya akan menceritakan satu penggalan yang sangat menarik, saudara.
Jadi ceritakan singa ini sedang susah hati. Kenapa susah hati? Itu saudara lihat ada 2 anak namanya Lucy dan Susan. Kenapa kamu susah hati, singa? Kenapa? Namanya Aslan. Kenapa kamu susah hati? Kenapa jalanmu gontai tidak seperti biasanya, yang gagah, yang kokoh ketika kamu berjalan? Kenapa kamu lihat bawah terus? Lalu si Aslan ini bilang, sebentar lagi aku mati. Loh, kok mati? Kamu sehat-sehat aja, kamu gak apa-apa kok, kenapa kamu mati? Kamu sakit, apa sebagainya. Lalu si Aslannya bilang, aku harus menggantikan Edmund. Saudara, ada seorang anak bernama Edmund, dia melakukan satu kesalahan yang kesalahan yang tidak bisa diampuni, sehingga bagaimana caranya supaya dia selamat, tidak jadi dihukum, harus ada yang menggantikan. Dan Aslan ini bersedia untuk menggantikan dengan cara mati. Supaya si Edmund ini selamat, tidak dihukum. Itu sebabnya di dalam hari-hari menunggu waktu eksekusi mati itu, si Aslan ini pedih hatinya, sedih, udah gak bisa main seperti biasa bersama dengan Lucy dan Susan seperti biasanya. Lalu si Lucy dan Susan ini bagaimana caranya untuk menghibur ya? Mereka cuman bisa berjalan bersama setiap hari, sepanjang hari jalan bersama Aslan. Mereka berdua di samping kanan kiri. Tetapi tidak berani bertanya lagi, tidak berani pegang juga karena memang tidak boleh. Dari awal peraturannya mereka gak boleh pegang. Gak boleh pegang Aslan gitu ya. Lalu sampai si Aslan sendiri bilang, mungkin karena udah susah hatinya gitu, dia bilang gini, Lucy, Susan, kalau kalian mau pegang rambutku, gak apa-apa pegang aja. Dengan hati yang pedih, saudara. Nah, dia tahu sebentar lagi dia akan berpisah dengan 2 orang anak ini. Dan tidak bisa bermain lagi. Lalu dengan sangat hati-hati karena memang tidak pernah pegang, mereka pegang rambutnya si Aslan ini dari samping. Lalu mereka memeluk Aslan. Saudara, di tengah-tengah kepedihan akan sangat menghibur bukan? Jika ada pribadi yang bersama-sama dengan kita. Mungkin kita bisa cerita dengan suami, dengan istri kita, atau bahkan mungkin kita bisa sharing dengan anak kita kalau dia memang sudah besar, atau dengan teman kita, atau dengan hamba Tuhan, atau dengan teman di gereja. Tapi mereka pun terbatas, saudara. Mereka tidak selalu bersama-sama dengan kita, bukan? Mereka punya hidupnya sendiri. Tetapi ada satu pribadi yang akan selalu bersama-sama dengan kita, yaitu Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Dia. Jangan jalan sendirian. Setelah Kristus mau kita tetap terjaga dan bersama dengan Dia. Terjaga dalam arti ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, bahkan sampai yang kritis sekalipun, ingat langsung, ada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Pakai lutut kita untuk kita berlutut kepada Tuhan. Ya, bersama dengan Dia. Jalan sama Tuhan. Jangan jalan sendiri. Saudara, yang terakhir, kalau saya mau simpulkan, berdoa itu apa? Berdoa itu kita belajar taat kepada Tuhan sekalipun sulit. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan bukan berarti masalahnya hilang, enggak. Masalah akan tetap ada di dalam hidup kita. Tetapi kita menjalaninya tidak dengan berat hati, tetapi dengan ringan. Karena kita tahu tujuan kita itu bukan penderitaannya. Tujuan akhir kita adalah Tuhan.
Berjalanlah di jalan ketaatan itu dengan terus berdoa. Yang kedua, belajar memiliki iman yang melampaui apa yang terjadi. Ketika kita berdoa, kita nggak tahu kan bakal selesai nggak? Tuhan gimana ya cara nyelesainnya? Kita nggak tahu. Bahkan mungkin kalau kita berdoa, Tuhan, dokter baru aja vonis saya kena kanker stadium 3, misalkan begitu. Mana Tuhan? Berapa lama lagi saya hidup Tuhan? Ingat, oke, saya harus berdoa pada Tuhan, serahkan kepada Tuhan dengan iman yang melampaui apa yang akan terjadi di depan. Entah sebulan lagi saya masih hidup atau enggak, saya nggak tahu. Entah kanker ini diangkat Tuhan atau enggak, saya juga nggak tahu. Entah uangnya cukup atau enggak untuk berobat, saya juga nggak tahu. Tetapi ketika kita berdoa, kita belajar punya iman yang melampaui apa yang kita pikir. Dan terus melihat bahwa Allah itu baik. Saudara, kemarin salah satu dosen saya dipanggil pulang Tuhan. Pendeta Rahmiati. Di dalam khotbah pemakaman, Pendeta Hari sebagai rektor saat, dia membagikan beberapa kalimat doa dari Ibu Rahmiati di akhir hidupnya. Ibu Rahmiati bilang begini, sekalipun aku mengalami kesakitan dan penderitaan, Ibu Rahmiati kena kanker, saudara, 18 bulan berjuang dengan sakit di tubuhnya, bolak-balik kemo dan berobat. Aku tidak akan seperti Ayub yang mengutuki hari lahirnya. Tetapi aku akan tetap menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Saudara, ketika mendengar itu, saudara, bagaimana bisa di tengah-tengah sakit, badannya ini loh sakit sekali. Sampai gak bisa berkata-kata. Dia mengatakan itu, saudara, sebelum dia menutup harinya dan menutup hidupnya. Aku tidak akan mengutuki hari lahirku seperti Ayub, tapi aku akan tetap menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Saudara, bukankah itu iman yang melampaui apa yang terjadi? Kalau kita dikasih penyakit, Tuhan jahat lah. Kalau kita dikasih penderitaan, Tuhan jahat. Tapi tidak, saudara. Ganti perkataan itu dengan apapun yang terjadi dalam hidupku, bahkan sengsara pun yang aku terima, aku akan berkata, Tuhan itu baik. Life is hard, saudara. Hidup itu keras, hidup itu susah. But God is so good. Tapi Tuhan itu sangat baik buat kita. Ingat, jangan pernah merasa hidupmu paling susah, paling menderita. Enggak. Ada yang jauh lebih menderita daripada kita. Dia sudah melewatinya dan dia menang. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Biar kita selalu ingat ketika kita menghadapi permasalahan, pergumulan, bahkan momen-momen genting dalam hidup kita. Jangan lupa kepada Tuhan kita yang selalu ada di sana untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami datang kepada Tuhan sekali lagi. Kami sungguh bersyukur
untuk hidup yang masih Tuhan beri sampai hari ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang mungkin tidak bisa kami katakan kepada siapapun juga. Kami pendam sendiri, kami susah sendiri, kami gelisah sendiri, kami sengsara sendiri. Bahkan kami stres dan depresi. Tapi malam hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengalaminya. Dan Tuhan melewatinya dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Dan Tuhan menang atas setiap pencobaan, pergumulan, penderitaan. Biarlah kami bawa pulang kebenaran ini Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi esok hari, lusa, minggu depan, tahun depan, kapanpun itu Tuhan. Kami siap menghadapinya karena kami sedang berjalan di jalan ketaatan kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tidak mau penderitaan itu menghalangi kami untuk tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah setiap kami yang lemah ini, yang suka lupa ini. Biarlah kami terus ingat kepada Tuhan di dalam setiap musim hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.